Selama pengambil kebijakan mempunyai paradigma bahwa korupsi adalah motor penggerak pembangunan, Indonesia tidak akan kemana-mana. Dan nampaknya hal inilah yang terjadi saat ini. Upaya putus asa pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi sejak awal berdirinya terhambat oleh faktor-faktor eksternal perekonomian. Khususnya lemahnya penegakan hukum. Korupsi seakan tiada habisnya menjelang selesainya kepemimpinan Presiden Jokowi, malah banyak melibatkan para menteri kabinet yang dibentuk oleh Presiden sendiri. Setidaknya sebanyak 5 orang menteri di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam kurung Jokowi tercatat pernah terjerat kasus korupsi sejak 2014 sampai saat ini. 5 menteri yang terjerat kasus korupsi itu memiliki kesamaan, yakni memiliki latar belakang kader partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi pada 2 periode ini. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Johnny saat ini masih berstatus sebagai kader dan sekjen DPP Nasdem. Sebelum menjabat sebagai menteri, Johnny sempat duduk sebagai anggota DPR RI dari Nasdem periode 2014 hingga 2019. Tak hanya Johnny G. Plate, sebelumnya terdapat 4 menteri lainnya di era Jokowi yang sempat tersandung kasus korupsi. Sama seperti Plate, 4 menteri lain itu pun merupakan para pembantu Jokowi yang berasal dari parpol koalisi pemerintahannya. 4 menteri itu adalah ex-menteri pemuda dan olahraga, dalam kurung Menpora Imam Nahrawi, ex-menteri sosial Idrus Marham, ex-menteri sosial Juliari Batubara, dan ex-menteri KKP Edi Prabowo. Dan baru beberapa hari ini, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka dengan barang bukti sementara 30 miliar yang disita KPK dari rumah dinasnya. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita adalah, mengapa begitu banyak tikus-tikus yang menggerogoti keuangan negara akhir-akhir ini? Uang yang susah payah dikumpulkan dari rakyat. Uang yang susah payah dihasilkan dari perut bumi pertiwi ini. Dimakan begitu saja oleh para oknum-oknum yang tanpa berpikir lagi bahwa masih banyak orang yang menderita di negeri ini. Masih banyak orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Mirisnya, bukannya berkurang, malahan korupsi semakin merajalela, seakan negara ini lumpuh dalam penanganannya. Saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa datang ke anggota DPR, pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada uangnya tersedia, baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali, dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, naik kereta api. Wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, contohnya makan siang ke Jogja, sebentar bawa pesawat balik lagi. Nah saudara sekalian, apakah undang-undang harus diganti? Ataukah aparat yang harus direhabilitasi? Sampai kapankah negeri ini harus menghadapi pencuri-pencuri dari bangsanya sendiri? Silahkan komentar saudara, biarlah komentar Anda dapat dilihat oleh para penguasa agar dapat menjadikan negeri ini lebih baik lagi.